Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Barakallahu fikum wa hayyakumullah para talabah, para santri yang kami cintai dan kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa surat atau beberapa ayat-ayat yang ada di dalam juz 30 atau juz amma. Dan kita akan membahas pada kesempatan kali ini yaitu tafsir tentang surat Al-Mutaffifin. Tafsiru suratul Mutaffifin. Dan surat Al-Mutaffifin dia termasuk surat atau ayat-ayat madaniyah. Termasuk surat dan atau ayat-ayat madaniyah. Dan kita akan mengambil tafsiran ini secara ringkas dari tafsir Ibnu Katsir. Maka bagi teman-teman yang memiliki tafsir Ibnu Katsir, barangkali bisa dibuka kitabnya. Kita ambil pada juz amma atau juz 30, namun tidak semua yang berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin. Dari penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir tidak semuanya kita ambil. Kita ambil yang penting-pentingnya saja. Beliau rahimahullah taala sebelum menafsirkan surat Al-Mutaffifin, beliau membawakan sebuah riwayat. Qala An-Nasa'i wa Ibnu Majah akhbarana Muhammad bin Aqil Zad bin Majah wa Abdurrahman ibn Bishr. Qala haddatsana Ali bin Al-Husain ibn Waqid haddatsani abi an Yazid wa huwa ibnu Abi Sa'id An-Nahwi maula Quraisy an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala. Al-Imam An-Nasai dan Ibnu Majah dengan sanadnya, dan juga hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Bani di dalam kitab Sahih Sunan At-Tirmidzi nomor 1808. Dengan sanadnya dari Ibnu Abbas, beliau berkata, "Lamma qadima Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata kanu min akhbathin nasi kailan. Fa anzalallahu wailul lil mutaffifin. Fahassanul kaila ba'da dzalika." Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pertama kali ke Madinah, dahulu penduduk Madinah itu adalah orang yang paling suka mengurang-urangi timbangan atau takaran. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang-orang yang curang di dalam takaran dan timbangan. Maka saat itu para sahabat atau penduduk Madinah memperbaiki takaran dan timbangan mereka setelah turunnya ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wailul lil mutaffifin. Wailun, sebagaimana sudah masyhur, maknanya adalah halakun, kecelakaan atau kebinasaan. Al-mutaffifin fal muradu bit tatfifi hauna al-bakhsu fil mikyali wal mizan. Mutaffifin dari kata taffafa, yutaffifu tatfifan, maknanya di sini adalah al-bakhsu, yaitu mengurangi dalam takaran dan timbangan. Imma bil izdiyadi iniqtada minan nas, atau dengan cara, itu ada dua cara. Pertama, dengan cara dia minta ditambah ketika orang lain menimbang barang dia minta ditambah. Yang harusnya hanya 2 kilo
tapi dia minta ditambahin sedikit jadi 2,1 kilo dengan harga yang sama. Wa imma binuqsani in qadahum, atau dengan cara yang kedua dia mengurangi timbangan atau takaran dari orang yang membeli atau bermuamalah kepada dia. Misalkan ada seseorang beli kepada kita beras dengan yaitu takaran 2 liter. Harga 2 liter misalkan 20.000. Harusnya dia takar 2 liter dengan harga 20.000, tapi apa? Dia mengurangi sekitar ya sekian liter atau sekian ons. Ya. Atau dia kurangi ini harusnya 2 liter menjadi 1,9 liter dengan harga 20.000. Maka ini juga termasuk mutaffifin, yaitu dia minta nambah ketika dia ingin barangnya ditakar, dan dia mengurangi ketika orang lain menakar barangnya kepada dirinya. Walihada fassara ta'ala al-mutaffifina alladhina wa'adahum bil khasari wal halaki wa huwa al-wailu biqaulihi alladhina idza iktalu 'alan nasi ay minan nas yastawfun ya'khuduna haqqahum bil wafi waz zaid wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ay yunkisun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala menafsirkan al-mutaffifin yang Allah ancam dengan kerugian dan kebinasaan dengan firman-Nya, yaitu orang-orang yang mereka menakar apabila menakar untuk manusia, atau mereka meminta untuk ditakar dari manusia, maksudnya itu yastawfun, mereka mengambil hak mereka agar takaran itu disamakan dengan sesuai takaran atau minta ditambah. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, kalau mereka menakar untuk orang lain atau menimbang untuk orang lain, barang orang lain, maka dia apa? Yukhsirun ayuntisun, menguranginya. Ya tadi harusnya 3 liter, malah dia kurangin jadi 2,5 liter dengan harga misalkan 3 liter itu 30.000, maka dikurangi menjadi 2,5 liter. Kemudian summa qala ta'ala mutawa'idan lahum, kemudian Allah Ta'ala berfirman memberikan ancaman kepada mereka, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim, yaitu maknanya adalah ay amma yakhafu ulaika minal ba'thi wal qiyami baina yaday man ya'lamu as-sara'ira wad dhama'ira fi yawmin 'azimil haul katsiril faza' jalilil khatbi min khusrin fihi adkhala nara hamiyatan, adkhala naran hamiyatan, atau udkhila naran hamiyatan. Allah mengancam, tidakkah mereka itu yang mengurangi takaran atau minta ditambahkan haknya, itu orang-orang mutaffifin, tidakkah mereka takut dari kebangkitan dan hari kiamat ketika mereka berdiri di hadapan Zat yang Maha mengetahui segala yang tersembunyi, yaitu pada hari yang sangat agung, ya, yang sangat besar ketakutannya, ya, wa katsiril faza', dan sangat banyak memberikan ketakutan, ya, sangat luar biasa, mengerikan. Jalil khatab, dan juga apa? Yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala mereka tidak bisa berkata apa-apa, tidak bisa berhujah apa-apa. Min khusrin, itu apakah mereka tidak takut dari khusr, kerugian ketika hari kebangkitan tersebut, sehingga mereka dimasukkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, itu hari di mana manusia itu berdiri untuk pada Rabbnya, Rabbul Alamin. Yaqumuna hufatan uratan gurlan fi mawqifi sa'bin harajin dayyiqin donkin 'alal mujrimi wa yakshahu min amrillah ma ta'jazu al-quwa wal hawasu anhu. Maknanya adalah yaitu di mana hari mereka itu berdiri dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian, ya, tidak berkhitan, tidak beralas kaki, pada tempat yang menyulitkan,
memberatkan, sempit, ya, terhadap orang-orang mujrim, terhadap orang yang melakukan kejahatan. Dan saat itu meliputi mereka dengan perintah Allah, sehingga mereka tidak ada kekuatan dan daya upaya untuk menghadapi, yaitu pada mahsyar ketika mereka akan diadili. Dan ketika mereka akan berdiri, mereka berdiri selama berapa lama? Yaitu kurang lebih 50.000 tahun. Dan saat itu, ya, semua makhluk mereka berdiri di padang mahsyar, matahari mendekat sejarak 1 mil atau 2 mil. Ya, sejarak 1 mil atau 2 mil. Kalau kita mungkin bisa 4 kilo sampai 8 kiloan. Yang mana jarak matahari saja, ya, itu sekitar 150 juta kilometer dari permukaan bumi atau dari bumi. Nah, itu dia 1 mil nanti di akhirat atau di padang mahsyar. Dan mereka berdiri di bawah matahari tersebut selama 50.000 tahun, dan mereka akan tenggelam dengan, yaitu keringatnya sendiri. Ada yang sampai, yaitu tumitnya, ada yang sampai betisnya, pahanya, pinggangnya, dadanya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung dari dosa atau sebanyak apa dosa yang dia lakukan selama di dunia ini. Maka mereka berdiri dalam keadaan seperti itu sampai menunggu, yaitu ketetapan dan yaitu kehakiman Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya. Kemudian Allah Taala berfirman, kalla, ini maknanya haqqan, benar-benar, inna kitabal fujjari lafi sijjin, yaitu kitab catatan orang-orang fujar, orang-orang fajir, benar-benar di dalam sijjin. Inna masirahum wa ma'wahum lafi sijjin, sesungguhnya tempat tinggal dan kembali mereka itu benar-benar di sijjin. As-sijjin minas sajn, ya, wa huwa ad-dayq, yaitu tempat yang sempit. Walihada azzama amrahu faqala, oleh karena itulah Allah benar-benar membesarkan perkara ini, benar-benar sangat memperhatikan. Faqala wa ma adraka ma sijjin, ay huwa amrun azimun wa sajnun muqimun adzabun alim. Ya, tahukah kalian apa itu sijjin? Dia adalah perkara agung. Ya, sajn tempat kembali, tempat tinggal, dan azab yang pedih bagi pemiliknya. Dan makna sijjin, kata beliau di sini, wasahih anna sijjinan makhudhun minas sajn. Sijjin diambil dari kata sajn. Wa huwa dhiqu, dia adalah kesempitan. Fa inal makhluqati kullu ma tasafala minha daqa. Setiap kali semua makhluk ketika dia makin turun kedudukannya, makin bawah tempat tinggalnya, maka tempat tinggalnya makin sempit. Ya, wa kullu ma ta'ala minha tasa'a. Dan setiap kali makhluk itu atau hamba Allah itu dia naik tingkatan derajatnya, maka tempat tinggalnya makin luas. Artinya apa? Orang yang amalannya buruk, ketika dia makin turun derajatnya, makin terhinakan, maka makin sempit tempat tinggalnya dan makin akan menyengsarakan dia. Tapi semakin orang dia beramal saleh, maka tingkatan derajatnya akan makin tinggi. Semakin tinggi derajat tingkatan surganya, maka akan semakin luas tempat tinggalnya dan kerajaannya akan makin luas. Dan Allah akan berikan, yaitu kelapangan, kenikmatan yang begitu banyak dan tidak ada kiranya, tidak bisa dibayangkan. Oleh karena itulah, ya, sijjin tempat yang paling bawah dan makin sempit. Ya, dan kalau makin tinggi illiyin, maka dia makin tinggi, makin luas tempatnya. Artinya makin lapang dan makin banyak kenikmatan. Kalau dia makin bawah, maka makin dapat kesengsaraan. Kemudian kata beliau, walamma kana masirul fujjar ila jahannama wa hiya asfalus safilin. Ketika tempat tinggal orang-orang fajir itu adalah jahanam dan dia adalah sedalam-dalamnya tempat paling bawah. Kama qala ta'ala, "Tsumma radadnahu asfala safilin."
illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang paling bawah, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Wa qala hahuna kalla inna kitabal fujjari la fi sijjin wa ma adraka ma sijjin. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya benar-benar kitab catatan atau tempat kembalinya orang-orang fajir itu benar-benar di neraka Sijjin, tempat yang paling bawah, paling sempit. Wa ma adraka ma sijjin, tahu enggak kalian atau tahu enggak kamu apa itu Sijjin? Wa huwa yajma'u ad-dhiqa was-suful. Jadi Sijjin kata beliau adalah mengumpulkan dua sifat, yaitu sempit dan paling bawah. Yaitu paling apa? Paling menyempitkan dan paling menyengsarakan. Kata beliau, ya kata Allah SWT, kitabun marqum. Ya, marqum maknanya adalah maktub mafrugun minhu, yang sudah ditulis, dicatat. La yuzadu fihi ahadun wa la yunkisu minhu ahadun. Ya, qalahu Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi. Ya, salah satu ulama yaitu Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi mengatakan itu catatan yang sudah dicatat, ditulis amal-amalnya, ya, tidak ada yang menambah sedikit pun, tidak ada yang mengurangi, benar-benar sesuai dengan objektif apa yang telah dia lakukan selama dia beramal. Tsumma qala ta'ala mufassiran lil mukadzibin al fujjar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tafsiran yang tentang berkaitan wailu yauma idil lil mukadzibin. Celakalah untuk orang-orang yang mukadzibin. Ya, Allah berikan tafsiran. Mukadzibin itu apa? Al-fujjar, al-kafara. Ya, siapa mereka? Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari ad-din, yaitu hari kebangkitan. Ai la yusaddiquna biwuqu'ihi wa la ya'taqiduna kaunahu wa yastab'iduna amrahu. Yaitu mereka adalah orang-orang yang tidak beriman akan adanya hari kebangkitan, tidak meyakini adanya hari tersebut, dan menganggap perkara itu mustahil. Qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Tidak ada yang mendustakan hari kebangkitan tersebut kecuali setiap mu'tadin athim. Ai mu'tadin fi af'ali, yaitu orang yang melakukan melampaui batas, melakukan semena-mena terhadap perbuatan-perbuatannya. Min ta'atil haram wal mujawazati, yaitu dengan cara mengambil sesuatu yang haram atau mengkonsumsi sesuatu yang haram, atau mengambil sesuatu yang haram atau melakukan sesuatu yang haram. Wal mujawazah fi tanawulil mubah, dan berlebih-lebihan di dalam yaitu menggunakan sesuatu yang mubah, ya berlebihan tanpa batas, berlebihan, ya tidak sesuai dengan keperluan. Wal athim fi aqwalih, dan juga dia berlaku dosa di dalam perbuatannya. Yaitu mu'tadin athim adalah orang-orang yang melakukan dosa, melakukan penyelewengan, kesesatan, baik dengan ya ucapan atau perbuatan, ya seperti perbuatan misalkan in haddatsa kadzaba wa in wa'ada akhlafa wa in khasama fajara. Itu kalau dia berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia tidak menepatinya, dan apabila dia berdebat, ya bertikai, bersengketa, maka dia melakukan kecurangan. Itu perbuatan-perbuatan yang tidak baik, ya baik dari akhlak, jeleknya akhlak, sombongan dan sebagainya. Sehingga dengan keyakinan mereka mendorong mereka melakukan dosa. Wa qawluhu idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka mengatakan asatirul awwalin, itu hanya dongeng orang-orang terdahulu.
Ai idza sami'a kalam Allah minar rasul yukadzibu bih. Apabila dia mendengar kalamullah dari rasul, dia mendustakan kalamullah tersebut. Wa yadhunnu bihi dhanna saw, dan dia melakukan dugaan, ya berprasangka dengan prasangka yang buruk. Fa ya'taqidu annahu mufta'ilun majmu'un min kutubil awail. Dan dia meyakini bahwasanya kalamullah itu hanyalah dongeng yang terkumpulkan dari kitab-kitab orang-orang terdahulu. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 24, wa idza qila lahum madza anzala rabbukum qalu asatirul awwalin. Apabila dikatakan kepada mereka apa yang diturunkan Rabb kalian kepada kalian, mereka mengatakan hanya dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Jadi mereka mendustakan kalamullah. Kalau sudah mendustakan, tentunya mereka tidak akan mengimani apa saja yang dikabarkan atau yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena mereka menganggap kalamullah adalah dongeng semata, hanya omong kosong, tidak ada faidah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ay laisal amru kama za'amu wala kama qalu inna hadzal qur'ana asatirul awwalin bal huwa kalamullah wahyuhu wa tanziluhu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kalla bal, perkaranya bukan sebagaimana yang mereka anggap, dan juga bukan sebagaimana yang mereka katakan bahwa Al-Quran itu adalah dongeng. Bahkan ya bal huwa kalamullah wahyuhu, bahkan dia adalah firman Allah dan wahyunya, dan wahyunya yang diturunkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa inna ma hajaba qulubahum anil imani bihi ma 'alaiha min ar-ra'yil ladzi qad labbasa qulubahum an kathrati dzunub wal khataaya. Bahkan hati-hati mereka itu tertutup dari mengimani Al-Quran tersebut, yang mana di hati-hati mereka ada noda, ya ada noda yang meliputi atau menutupi hati-hati mereka disebabkan banyaknya dosa-dosa mereka dan kesalahan-kesalahan mereka. Walihada qala ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu sekali-kali tidak, bukan seperti apa yang mencapai mereka, bahkan hati-hati mereka itu sudah terpenuhi dengan noda hitam, ya noda yang menimpa hati-hati orang kafir, bahkan juga bisa menimpa orang-orang mukmin kalau dia tidak segera bertobat disebabkan apa yang mereka perbuat. Oleh karena itulah dalam ayat ini juga ada peringatan tentang kita harus menjauhi sekecil apapun dosa, agar dosa tersebut tidak menutupi hati kita sehingga menjadi hati kita keras. Oleh karena itulah Al-Imam Ibnu Jarir dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, Ibnu Majah dari beberapa jalur dengan sanadnya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, "Innal 'abda idza adnama dzanban kanat nuqtata sauda fi qalbihi fa in taba minha sukila qalbuhu wa in zadat fadzalika qaulullahi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun wa qala Tirmidzi hasanun sahih." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan satu dosa, maka akan yaitu ada satu noda hitam di hatinya. Apabila dia bertobat dari dosa tersebut, maka hatinya akan menjadi bersih lagi. Kalau dia tambah lagi melakukan dosa, maka noda-noda tersebut akan terus bertambah, sehingga nanti hatinya itu akan menjadi hitam dan sulit untuk dibersihkan. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Ta'ala, beliau berdalil, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya, nah di sini kata Imam Tirmidzi, ya derajatnya adalah hasan sahih.
Kemudian di antara balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mujrimin itu firman Allah taala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka itu dari Rabb mereka benar-benar terhalangi pada hari kiamat kelak. Ai lahum yaumal qiyamah manzilun wa nazala sijjin thumma hum yaumal qiyamah ma'a dzalika mahjubun an ru'yati rabbihim wa khaliqihim. Itu mereka itu setelah mereka pada hari kiamat mendapatkan tempat, yaitu apa? Mereka menempati sijjin. Kemudian nanti pada hari kiamat kelak, selain mendapatkan tempat yang sempit dan menyengsarakan tersebut, mereka juga terhalangi dari melihat Rabb mereka dan pencipta mereka. Qala Imam Abu Abdullah Asy-Syafi'i, hadhihi al-ayatu dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu 'azza wa jalla yawma idzin. Al-Imam Abu Abdullah, yaitu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah ta'ala, beliau berdalil dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya orang-orang mukmin benar-benar akan melihat Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat kelak. Wa hadza alladhi qalahu Imam Syafi'i rahimahullah fi ghayatil husni wa wal istidlal bi mafhumi hadhihi al-ayah kama dalla alaihi mantuqu qawlihi wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira wa kama dallat ala hadhil ahaditsu ala dzalika al ahaditsu as-sihahu al mutawatiratu fi ru'yatil mu'minina rabbahum azza wa jalla fid daril akhirati ru'yatan bil absar fi arasatil qiyamati wa fi rawdatil jinanil fakhirati. Jadi kesimpulannya itu Imam Syafi'i beristidlal dengan mafhum ayat tadi sebagaimana juga termaktub, ya terteks dalam ayat yang lain, wujuhu yawma idzin nadhirah. Itu wajah-wajah yang pada hari tersebut nadhirah, mereka berseri-seri, yaitu wajahnya orang-orang mukmin dan orang saleh, ila rabbiha nadhirah, yang mana pandangan mereka, wajah-wajah mereka melihat Rabb-nya. Dan ini menjadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang mutawatirah, bahwasanya orang-orang mukmin pasti akan melihat Rabb mereka azza wa jalla di negeri akhirat, baik itu ketika sebelum masuk surga atau ketika akan masuk surga. Dan juga balasan lain selain itu apa? Selain dari mereka akan di tempat yang paling sempit, yang penuh dengan kesengsaraan, mereka juga tidak bisa melihat Rabb mereka. Jadi hati mereka benar-benar bersedih, tidak bisa melihat Rabb mereka yang selama ini mereka rindukan. Kemudian apa? Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka benar-benar masuk ke dalam jahim, neraka yang panas. Ay tsumma hum ma'a hadzal hirman an ru'yatir rahman min ahli niran. Itu apa? Dengan mereka tidak bisa melihat Ar-Rahman, mereka termasuk penduduk neraka. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan inilah yang dahulu kalian dustakan, maka balasannya apa? Kalian juga tidak akan mendapatkan. Yuqalu lahum dzalika ala wajhi taqri' wa tawbih wa tasghir wa tahqir. Itu dikatakan kepada mereka dalam bentuk apa? Yaitu celaan terhadap mereka, penghinaan terhadap mereka juga, bahwasannya karena kalian mendustakan itu semua, sehingga kalian apa? Dihinakan, dan kalian akan dalam keadaan yaitu apa? Sengsara, karena sudah masuk ke dalam tempat yang sangat sempit, tidak bisa melihat Rabb kalian, makin sedih, makin tersiksa dengan apa? Yaitu dengan mereka masuk neraka, disiksa selama-lamanya, na'udzubillah. Masyarakat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat berikutnya, kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin wa ma adraka ma 'illiyyun kitabun marqum. Ya, sekali-kali
Tidak, atau sesungguhnya catatan amal orang-orang yang baik itu adalah di Illiyin. Ya, Illiyin diambil dari kata ulu, yang artinya tempat tinggi. Jadi semakin tinggi, semakin agung kenikmatannya, semakin luas tempatnya. Wa ma adraka ma Illiyun, tahukah kalian apa Illiyun? Kitab marqum, itu catatannya sudah dicatat, sudah ditulis, sudah ditetapkan. Yashhaduhul muqarrabun, yang mana yang melihatnya adalah para malaikat yang didekatkan. Karena para malaikat melihat amalan baik dan mereka sangat memuji dan sangat senang ya terhadap orang-orang saleh yang datang kepada mereka ke tempat-tempat yang tinggi. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik tersebut di dalam kenikmatan. Yaumal qiyamah hum fi na'imin muqim, mereka dalam kenikmatan yang terus menerus. Wa jannatin fiha fadlun amim, dan juga mereka di dalam surga-surga yang di dalamnya ada keutamaan yang sangat dalam, sangat banyak, sangat melimpah. Alal araiki yanzurun, ya, alal araik maknanya ada as-surur tahtal hijab, yaitu di atas dipan-dipan atau ranjang-ranjang yang ada di bawah hijal. Hijal itu khaymatun shaghirah, semacam kemah kecil. Dan mereka bertelekan yang zurun, yaitu apa? Di sini maknanya ada dua. Bertelekan, bersantai, bersandar di atas dipan-dipan mereka, di atas kasur-kasur mereka, sofa-sofa mereka, dengan cara apa? Mereka melihat kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala di surga. Atau juga bisa maknanya adalah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang fajir yang sudah apa? Yang sudah meremehkan mereka. Ya, sehingga terbalaskanlah ya kezaliman mereka, dan mereka merasa senang ketika melihat orang-orang yang menzalimi mereka selama di dunia ini tersiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang sangat luar biasa. Jadi maknanya ada dua itu. Yaitu bertelekan, bersandar, bersantai sambil melihat yaitu keagungan kerajaan surga, kenikmatan, atau sambil melihat yaitu orang-orang yang zalim terhadap mereka disiksa di neraka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, kalian mengetahui wajah-wajah mereka nadratan na'im, penuh dengan keceriaan, kenikmatan. Yaitu nadrah maknanya adalah at-tarafah, yaitu rasa senang, wal hashmah, dan penuh wibawa, wasurur, bahagia, waddi'ata, yaitu ketenangan. Ya, di'ata maknanya sakinah, ketenangan, warahah juga istirahat, wariyasah, dan penuh dengan apa? Martabat. Artinya wajah mereka benar-benar berseri dengan penuh cahaya, kesenangan, kenikmatan, kewibawaan, kebahagiaan, dan seterusnya. Yusqawna min rahiqin mahtum, maknanya adalah yusqawna min khamrin minal jannah, itu mereka diberikan minum dari khamr di surga. Warrahiq min asmail khamr. Qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas wa Mujahid wal Hasan wa Qatadah wa Ibnu Zaid. Nah, ini pendapat yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mujahid, Hasan, Qatadah, dan Ibnu Zaid. Khitamuhu misk, ya, kata Ibnu Mas'ud, khitamuhu misk maknanya adalah khaltuhu miskun, campurannya adalah minyak kasturi, minyak wangi kasturi. Ya, atau ada pendapat lain yang intinya adalah aromanya itu sangat wangi. Jadi rasanya sangat lezat. Ya, tidak membuat pening, dan juga aromanya sangat wangi, ya, sehingga menambah hasrat mereka dan kenikmatan mereka dalam meminumnya.
Nah, ini semua diperoleh untuk yaitu orang-orang yang berbuat amal soleh, beriman dan beramal soleh, beribadah, bertauhid, dan juga berakhlak mulia. Maka apa? Setelah itu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka dalam rangka mendapatkan itu hendaknya orang-orang yang berlomba benar-benar berlomba-lomba. Dalam keadaan itu benar-benar mereka harus berlomba-lomba, saling berbangga-bangga. Dengan apa? Dengan hasil yang mereka dapatkan. Ya, dengan hasil yang mereka dapatkan. Artinya apa? Artinya mereka harus benar-benar berlomba-lomba mempersiapkan diri untuk mendapatkan kenikmatan yang Allah sebutkan tadi. Sebagaimana juga makna ini semisal dengan ayat dalam As-Saffat ayat 61. Limithli hadza falyamalil 'amilun. Untuk semisal ini, untuk mendapatkan keutamaan ini, kenikmatan ini, hendaknya orang yang beramal. Itu beramal dengan sungguh-sungguh, ia penuh dengan keimanan dan keikhlasan di atas ajaran yang sahih untuk mendapatkan ini. Pada firman Allah Ta'ala, wa qawluhu wa mizajuhu min tasnim. Wa mizaju hadha rahiqin mawsuf min tasnim. Ay min syarabin yuqalu lahu tasnim wa huwa asrafu syarabi ahli jannati wa a'lahu. Yaitu campuran dari minuman rahiq yang disebutkan sifatnya tadi, itu dari tasnim. Tasnim ini adalah minuman yang paling mulia dan paling enak untuk bagi penduduk surga. Sehingga minumannya ini tidak bisa kita gambarkan seperti apa rasanya, ya seperti apa kualitas dan keenakannya dan kenikmatannya. Sehingga dia termasuk minuman yang paling mulia dan paling enak dan paling tinggi kualitasnya bagi penduduk surga. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang-orang mujrim, orang-orang jahat ketika mereka di dunia. Selama mereka di dunia, mereka itu mentertawakan, meremehkan orang-orang mukmin, yang mengolok-olok mereka. Bahkan saling yatagomazun, itu saling melirik, main mata, yang menggibahi mereka. Ya, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Apabila orang-orang kufar, orang-orang musyrik ini kembali kepada keluarga mereka, mereka kembali dalam keadaan senang. Ya, senang kenapa? Senang karena sudah apa? Meledek, mencerca, ya, sibuk dengan urusan kaum mukminin, yang melakukan kezaliman dan bahkan hasad kepada kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan sesungguhnya orang-orang mukmin ini adalah orang-orang yang sesat. Likaunihim ala ghairi dinihim. Maksudnya apa? Karena orang-orang mukmin ini tidak berada dalam agama mereka. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa ma ursilu alaihim hafizin. Ay wa ma bu'itha haula'il mujrimun hafidina ala haula'il mu'minin ma yasduru min a'malihim wa aqwalihim wa la kullifu bihim. Padahal orang-orang mujrim ini tidak diberikan beban untuk menjaga atau mengurusi orang-orang mukmin. Cuma mereka apa? Sibuk mengurusi orang-orang mukmin dengan cara apa? Mencela, ya, menguntit, mengejek, bahkan menghina dan menzalimi. Walihada qala hauna, oleh karena itulah Allah berikan balasan. Lihat, bahkan ejekan tersebut kembali nanti di akhirat dikembalikan kepada orang-orang mukmin.
Falyawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, pada hari kiamat, orang-orang kufar itu ditertawakan oleh orang-orang mukmin. Jadi kebalikannya, dibalas lagi. Dulu mereka mengejek, sekarang orang mukmin tertawa bahagia melihat mereka disiksa. Alal araiki yanzurun. Ya, mereka bersandar di sofa-sofa, dipan-dipan mereka sambil melihat Allah Azza wa Jalla. Sebagai balasan atas sangkaan orang-orang kafir bahwasanya mereka itu sesat. Bahkan mereka termasuk apa? Wali-wali Allah yang didekatkan. Ya, mereka melihat Allah Rabbul Azza wa Jalla, yang mana melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga. Dan juga mereka mendapatkan berbagai kenikmatan di Darul Karam. Kemudian setelah itu apa? Hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Lihat, hal juziya al-kuffar ala ma kanu yuqabiluna bihi mu'minina min istihza wa tanaqqus amla. Nah, apakah orang-orang kafir tersebut dapat balasan, dapat pahala atas apa yang mereka lakukan ya terhadap orang-orang mukmin berupa apa? Itu ejekan dan juga kezaliman. Nah, mereka dapat apa? Tidak dapat apa-apa sama sekali. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar sudah memberikan pahala yang sangat luar biasa dan sangat sempurna untuk orang-orang mukmin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan pahala apapun kepada orang kufar atas amalan mereka. Yang ada apa? Allah Subhanahu wa taala menyiksa mereka, menyempitkan mereka, bahkan menyengsarakan mereka di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan ini selesailah tafsir singkat berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin. Ya, intinya adalah apa? Bahwasannya kita harus jujur dalam segala hal, harus adil, tidak boleh menambah-nambah, ya meminta hak lebih, dan juga tidak boleh mengurangi hak orang lain. Dan juga kita juga harus apa, teman-teman sekalian, yaitu senantiasa menjauhi kemaksiatan agar hati kita tetap bersih dan tidak banyak dengan noda. Dan juga dianjurkan, bahkan diwajibkan untuk selalu senantiasa bertobat ketika kita tergelincir dalam kesalahan. Dan juga hendaknya kita senantiasa beramal soleh. Ya, jangan merasa sedih dan tetap sabar dan tegar dari godaan syaitan dan juga tipu daya orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.